Ternyata aku pernah lihat dulu. Di mana? Di apa TV? namanya? Enggak. Acara TV One bola. Itu waktu bawain Sport One. Sport Salam One ya. Sport One. Salam 3 tahun jalanin bisnis ini katanya udah punya cabang 90 cabang. Alhamdulillah. Yeay. Alhamdulillah. Beda banget sama gue, jangan gue anak pungut. Pasti kayak gitu ya. Iya. Pasti kayak gitu. Adik aku pengen ikut ini. Namanya kulit hitam kayak kamu bisa gini kayak. Yang ngebully aku malah orang tua aku. From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Bari Ahmad. Ngapain? Selama 30 menit ke depan. Ngapain? Itu ciri khasnya yang bintang tamu yang akan datang sekarang, Beb. Apa? Presenter. Oh, presenter. TV. Aku kira kamu lagi tes jadi Jadi presenter. aku pengen dapat penilaian nih, gimana nih? Coba penilaian. Presenter Kita aku langsung nanti. panggil aja nih. Panggil aja langsung. Panggil aja. Siapa Kita namanya? Prima Alfania. Hai. Kita kedatangan presenter TV ternama ini. Ternyata aku pernah lihat dulu. Di mana? Di Di apa TV? namanya? Enggak. Acara TV One bola pagi-pagi. Oh, TV One bola. Berita apa? Berita sport ya dulu. Iya. Oh, kapan? Tahun berapa? Tahun berapa tuh? Udah lama banget ya. Aku terakhir resign Juni kemarin. Heeh. Itu waktu bawain Sport One. Sport Salam One ya. Sport One. Salam Sport One. Oh, itu resignnya mulainya? Mulainya dulu pertamanya tuh di Global TV dulu 2 tahun. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 9 tahun yang lalu. Berarti 9 tahun kalian yang mulai lalu. bisnis Ini lagi- di si Uma. Iya. Aku baru Jadi Presenter. reporter Jadi dulu reporter. tuh, reporter di Global TV. berarti 2015-an tuh ya. Benar. 2015. 2016 kali ya. Ya, Kalau nggak 15, 16. Tuh baru Iya, jadi benar. reporter. Reporter terus 3 bulan terus jadi presenter juga. Mm-mm. Jadi presenter / reporter 2 tahun di Global, terus pindah tuh ke TV One. Berarti Sekarang ini jalan udah 7 tahun. presenter top, Beb. Senior. Senior Kalau kata 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Bukan kalau 9 kita, bulan. Bukan. Kalau 9 tahun kita jalanin bisnis kan udah matang gitu kan. Bener. Belum juga sih. Nah, Ini udah hebat banget lah. Aku salut sama Kia sama Bari. aku juga salut sama Bu Prima. Nih kita main puji-pujian nih. Iya. Beneran loh, kemarin aku kirim-kirim. Nih lihat nih, dari jualan lidi, kebayang nggak jual lidi? Pabriknya udah 2000 meter. Amin. Punya sendiri. Amin. Alhamdulillah. Rumahnya di sini. Tapi gitu ngomong-ngomong kan. jadi presenternya dia. Nggak apa-apa, kita ingat-ingat. Jadi, nah nggak kalah hebat juga ya kan. Walaupun tadi Bu Prima ya kan tahu tentang pabrik kita juga apresiasi Bu Prima. Iya. Apa namanya 3 tahun jalanin bisnis ini katanya udah punya cabang 90 cabang. Alhamdulillah. Yeay. Alhamdulillah. Terima kasih doain Iya, ya. tapi kan Kak Gimana jadi sih? presenter ya. Presenter kan juga nggak gampang kan ya. Udah 9 tahun. Kok tiba-tiba jadi Business pindah owner ke gitu loh. bisnis gitu loh. Panjang nih, cetek minum dulu Oke. kan. Ini sponsor langsung nih. Mama Roti. Mama Roti. Iya. Jadi ini bisnisnya Bu Prima Mama Roti ya. Ini rasa mangga aku minum. Itu mangga. Karena tuh banyak yang beli tuh anak-anak. Oh iya. Jadi ada yang sukanya fruity. Tapi kalau orang dewasa kopi susu gula Kopi ya? aren. Oh, terus susu aren. Ini matcha. matcha. Dicobain ya kopinya. Ya nanti aku cobain sambilan lah ya. Sambil Ini kita penasaran sebenarnya aku dari tadi. Pengen nyobain. Jadi gimana ini tuh ceritanya kok? sebenarnya kita enaknya tuh kayak tahu bulat di Dadakan. Goreng dadakan. Jadi Anget-anget. Ah, nggak Tadi apa-apa. kayaknya masih anget juga nih. Tadi kan udah lama. Coba kamu marah-marahin dia biar panas lagi. Ya jadi gimana ceritanya ya dari seorang presenter udah senior tiba-tiba Nah, kalau itu. bisnis itu kan naik turunnya Jadi aku Luar biasa. resign itu sebenarnya di TV One itu udah sempat ngajuin itu tuh yang kemarin terakhir yang kedua kali. Pas awal aku sempat mau ngajuin, habis itu malah naik jabatan. Karena jabatan akhirnya nggak resign gitu. Terus yang kedua ini terakhir itu udah bulat. Kalau tadinya tuh awalnya dari faktor eksternal aja nih pas mau resign itu, karena waktu itu tuh jam kerjanya di malam kan. Di satu sisi aku senang malam karena pagi siang sorenya bisa aktivitas kerjaan yang lain. Karena kan kita ambisi banget kan, masih umur 20-an kayaknya nyari duit hajar Cari gitu duit kan. terus dah. Istirahat mah nanti aja belakangan gitu. Sama mama capek juga ya, terus kayak tidurnya jadi kayak kalong gitu kan. Terus ya udah akhirnya dipindah jadwalnya, terus dari yang lapangan akhirnya udah masuk ke dalam gitu kan, udah di kantornya gitu.
Terus akhirnya memutuskan resign tuh karena udah ada dorongan dari dalam, Dari hati ya. dari hati. Walaupun ada faktor eksternal, tapi itu yang lebih dalam tuh adalah faktor internalnya. Jadi aku suka sama Pak Lo Heng Ho, dia tuh kayak ada yang tahu, ada yang tahu. Ada. Iya. Yang ini kan Bukan Kongwan ya, beda loh. yang ini kan saham dia. Nah, yang saham itu dia kan Warren Buffett Indonesia kan. Warren Buffett Indonesia. Pokoknya lagi muncul sering banget lah dia di timeline Instagram. Terus aku kayak ngeliat sosoknya tuh yang udah emang mature kan gitu. Terus wah pengen deh hidup kayak dia, bisa tinggal di Jepang sebulan, di Amerika 2 bulan, kemana, kapanpun dia mau, nggak punya atasan, nggak punya bawahan, nggak punya klien, nggak ada, ya pokoknya dia mau ngapain aja tuh bebas, suka-suka dia. Hidupnya dari dividen. Dari dividen, dari kenaikan Fluktuasi saham. fluktuasi saham gitu kan. Nah gimana ya caranya pengen kayak gitu. Nah ternyata dia bukan yang kayak short term gitu, dia main long term. Dia pelajarin gitu kan, perusahaan yang bagus kayak gimana sih gitu. Nah jadi kayak ngerasa oh bisnis Mama Roti ini tuh bisa jadi kendaraan buat aku ngumpulin uangnya, modalnya nanti buat aku tuh arahnya ke sana jadi investor. Terus aku juga tahu nih bisnis yang bagus gimana, bisa baca laporan keuangan. Jadi tuh ibaratnya sekarang tuh kayak aku berbisnis tuh sambil belajar buat goals ke depannya nanti. Nggak mau sibuk. Kalau kita kan operate sekarang kerja mulu kan. Yang namanya owner pasti mikirin semuanya gitu. Cuman kayak ini memang fase yang harus dilewatin untuk bisa nanti jadi investor. Berarti bukan tujuan akhir kali ya, mah tujuan apa sih terbesarnya nanti jadi investor nih. Cuman kendaraan yang sekarang ya buat belajarnya. Karena kan untuk jadi investor kan kita butuh membaca laporan keuangan ya kan. Nah terus ya kan tadi kan karena apa ngalong makanya jadi presenter, udah mantep nih berhenti aja gitu. Nah ternyata jadi business owner sekarang gimana tidurnya? Ini juga yang serunya ya. Jadi ini pas yang kemarin resign kedua akhirnya udah oke lah. Itu juga lagi dipromosiin sebenarnya. Promosi lagi. Lagi dipromosi lagi, dipanggil tuh buat Pri mau ngomong gitu. Kayak kamu udah masuk tahun senior nih gitu. Udah kita mau iniin ke program-program lain gitu kan. Biasanya ada program-program prime time-nya gitu. Malah bilang, Mbak sebetulnya gitu, Mas sebetulnya ada 2 orang kan atasan aku, atasan di presenter sama atasan di newsnya gitu. Mau resign, kenapa resign gitu? Iya mau inin bisnis. Jawabannya malah bagus itu bisnis. Saya juga saya juga mau kayak kamu ya. Kalau dulu kan karena alasannya jam kerja apa segala macam, jadi dia yaudah gimana biar nyaman gitu. Nah pas ini alasannya bisnis, malah saya juga kalau jadi kamu berhenti. Iya gitu. Dari kapan tahu gitu ya. Saya juga berhenti gitu. Udah bener itu kalau resign untuk bisnis sukses ya gitu. Malah gitu lah intinya. Support ya. Nah terus menariknya pas masuk ke bisnis ternyata pusingnya tuh kan kalau di kantor ya presenter kita baca siaran selesai udah paling hubungin narsum apa nggak yang stres banget karena itu kan ya kerjaan aja tiap bulan digaji. Pas masuk nyemplung ke bisnis. Namanya bisnis kan di awal nggak perfect ya, kurang di sini, kurang di situ, benerin di sini, yang ini kurang, benerin di sini, ini kurang, nggak kelar. Ada aja masalah ya. Allah, gitu kayak sampai yang kayak pusing banget, aduh gimana nih ya, kadang tuh kayak mana udah resign gitu, udah bener. Biasanya punya penghasilan dari sini, sekarang cuma ini doang nih. Dari sini aja gitu kan, tagihan rumah nyicil kan, nyicil. Tagihan rumah ada, bener-bener jadi kayak pressure-nya tuh memikirkan antara beban sama visi. Antara kuat-kuatan iman sama ketakutan. Cuman alhamdulillah masih waras. Enggak, berarti Mama Roti ini adanya pas jadi sampingan di pekerjaan atau memang pas udah resign baru muncul ide buat bisnis Mama Roti? Awalnya kan aku udah mulai itu dari 2021. 2021 udah mulai nih. Jadi ini tuh aku pas resign udah jalan 2024 berarti udah jalan tahun ketiga. Iya kan waktu terakhir kita ketemu kan masih kerja jadi presenter kan, masih. Tapi tuh belum ketemu Pak Lo, maksudnya belum ketemu tuh belum lihat konten-kontennya, belum benar-benar all in kayak tadinya tuh hidupku yang aku tahu tuh kan jadi dosen. Kan banyak banget waktu itu kerjaannya deh kayaknya. Iya, dosen di bidang komunikasi gitu. Di bidang komunikasi terus lah S1, S2-nya komunikasi. Jadi aku pikir jalan hidupku ada di situ gitu. Terus nggak nyangka bakalan kayak bener-bener aku tinggalin semuanya. Aku kira resign jadi dosen, resign jadi presenter, udah bener-bener bisnis. Makanya kenapa pas dilihat kan aku ikut
pelatihan kelas sana sini karena ngerasa dari ngejalanin 2 tahun itu jarang ngikutin kayak gitu-gitu kan. Jadi ngerasa kayaknya udah nyemplung, udah punya waktu nih banyak gitu, mau ngapain ya gitu. Jadi karena kita harus mikirnya strategis, berarti kan harus dapat banyak insight kan. Jadi aku lah datang ke seminar-seminar itu buat ketemu orang-orang bisnis gitu, biar wawasannya lebih lah. Ketika hati sedang gundah gulana, nyari orang-orang yang udah experience. Ya, yang experience dan apa ya, kayak memberikan insight positif ya buat ngecas lah kita. Bener, dicas terus pokoknya. Ini dikit cas ikut apa lagi biar nggak down. Bener sih, tapi emang ketika kita ketemu orang baru tuh kita kayak recharge gitu, ketemu orang baru yang memang dia juga jalanin bisnis gitu loh. Nah hebatnya Prima ini kan, walaupun dia tadi dari dosen ya kan udah 9 tahun presenter. Setahun yang lalu kayaknya kita ketemu itu, waktu itu masih jadi dosen, pembawa acara dan lain-lain. Tiba-tiba pas kemarin ketemu, aku udah riset. udah all in nih di Mama Roti ya. Dan ketika all in, Prima ini masih mau sempetin untuk belajar. Bener. Kan? Emang gak semua orang. Kadang kayak kita dulu awal-awal ya, pusing-pusing bisnis kita mana ada belajar. Ya udah pengalaman aja, salah dibenerin kayak gitu. Tapi ini masih belajar ke sana sini. Keren aku tuh kayaknya hobi deh. Suka ya? Kayaknya hobi kali ya. Dia seneng aja gitu. Mencari hal-hal yang baru ya, pengetahuan baru nih tentang buat ngembangin bisnis kita. Jadi nggak di bisnis aja, kayak buat aku personal growth. Misalnya aku ke psikolog, terus misalnya ke life coach, terus misalnya ke ahli human design, pokoknya aku jadi pengen lebih apapun yang aku lakuin tuh kayak pengen lebih kenal diri aku. Kenapa aku ngambil keputusan kayak gini, kenapa aku bersikap seperti ini, terus kayak misalnya background aku gimana, keluarga gimana, terus pengaruhnya ke kepribadian aku gimana, terus misalnya dalam segi kepemimpinannya gimana, bisnis juga gitu, kayak teknikalnya sama apanya, jadi kayak lagi suka aja. Seperti itu tuh memang udah dari dulu ya kan, pengen belajar sesuatu terus, atau memang udah dari presenter nih, saking lama jadi presenter kan pengen memang harus kita riset hal-hal apa baru yang dari presenter gitu, bawaan dari situ atau gimana? Nah kalau dulu aku kan gak ada duit, aku nyarinya yang gratisan. Berarti udah inilah ya suka dari belajar dulu. Sebenarnya dari dulu ya. Misalnya tapi kalau dulu tuh lebih ke belajar sambil yang ada apresiasinya. Misalnya kayak ikutan remaja ceria, terus misalnya ikutan Abang None, terus ikutan putri-putrian lah, ajang putri-putri, habis itu jadi duta kampus. Nah itu kan kita dapat title plus dapat pembekalan kan di situ misalnya ada pembekalan dari seorang presenter, public speaker, terus yang ini di bidang catwalk, di bidang apa segala macam. Nah aku dapetnya gratis karena kalau buat bayar nggak ada dulu duitnya kan. Jadi aku ikut kompetisi kalau dulu. Nah kalau sekarang aku personal aja yang one on one. Dulunya nggak ada budget buat itu, memang kalau boleh tahu ya, agak sensitif nih. Background keluarganya itu seperti apa awalnya? Nah makanya kalau dibilang from zero, aku tuh nggak ngerasa zero banget. Aku malu kalau dibilang from zero. Nggak juga. Ketemu sama Bari yang dulu pengorbanannya gitu kan, bener-bener nggak kebayang dari kasir Indomaret. Terus bisa sampai sesukses sekarang. Tapi karena mudah juga karena setiap orang tuh kayak punya proses, meskipun nggak memang dari nol banget gitu ya. Kita percaya tuh proses itu tuh nggak mudah, apalagi yang kita bergelut sama diri sendiri, terus nurunin ego, terus kita mau dari udah standby gitu kan, dari presenter terus mau terjun ke business owner, itu kan bukan pilihan yang mudah. Karena itu kan pilihan yang berat ketika kita satu posisi udah mature ya kan, mateng nih, sulit untuk kita tinggalin, tiba-tiba kita harus keluar dari ke zona bisnis itu nyaman lah. Membuat bayangan kita tuh itu zero-nya dia nih, ya kan, itu zero-nya dia nih. Apa yang memang dia jalanin kemarin itu apa namanya? Iya benar sih. Berbalik sekali ya kan. Beda banget kan. Jadi ibarat tuh sekarang aku zero-nya aku di bisnis itu ya kayak ya kemarin itu pas aku resign itu. Jadi hidup fondasi yang aku bangun dari aku SMA tuh aku udah tahu kan mau jadi presenter dari kelas 1 SMA. Pas penjurusan IPA IPS, aku mau milih nih IPA apa IPS ya gitu. Walaupun aku lebih suka IPA, tapi aku goals aku tuh ngelihat aku pengen jadi presenter yang kayak di TV itu gitu kan.
Jadi aku udah tahu tuh petnya, nanti aku ngambil komunikasi, terus ikut ajang ini gini-gini, pelatihan public speaking kan gratis tuh dari ajang-ajang upload dan lain-lain. Sekalian ngelatih PD, abis itu udah deh apply. Jadi aku bikin tuh karir pet aku jangka panjangnya. Bener-bener udah dibikin ya, itu bedanya orang pinter. Kalau kita kan, kalau kita kan kayak the power of kepepet ya. Kita mau nikah nggak punya duit, ya udah yuk kita bisnis. mau berhasil mau enggak gitu ya. Ini udah tahu nih step-stepnya apa nih untuk jadi kesana nih. Tuh. Iya, itu udah ada karir petnya ya. Dari awal dari SMA udah pengen emang jadi presenter dan kejadian. Gitu. Keren juga. Jadi aku kalau di awal tuh biasanya kalau pas udah punya faith, udah tahu, udah punya faith, abis itu udah nyusun tuh tangga-tangganya. Nah pas di bisnis ini nyemplung juga pas udah ketemu Pak Lo, udah tahu nih ujungnya mau kemana kayak gitu. Jadi aku ngejalanin ini tuh udah ada arahnya nih. Gitu. Nah tapi emang kan, ini start aku dari nol di sini sih. Tapi kan nggak gampang, misal kita punya tujuan jadi presenter ya kan, misalkan umur udah berapa ya. kesini ya, itu kan jaraknya memang harus ada prosesnya kan. Di tengah jalan kan pasti ada gangguan tuh. Gimana caranya gangguan jiwa? Tiba-tiba bisa nggak kuat nih jadi presenternya, belok kemana nih gitu. Ada ini konsistensinya itu loh. Apa yang bikin tetap konsisten gitu? Di bisnis atau di presenternya? Presenternya dulu. Karena aku taunya emang aku sukanya di situ, itu yang aku mau. Bahkan ya waktu di TV One itu ada TV lain yang nawarin waktu itu TV bisnis. Tapi waktu itu aku belum 100% ke bisnis. Terus di TV One tuh lagi nyaman-nyamannya banget. Salary-nya oke, terus deket dari rumah, fasilitasnya oke. Ibaratnya ada tunjangan presenter persiaran, ada tunjangan bulanan, ada gaji pokok, gaji 13, ada antar jemput dari kantor. Enak ya. Ada perawatan juga. Jadi kayak udah di cover lah kehidupan kita sekarang ya. Terus nge-MC moderator itu kayak sekali MC moderator bisa kayak 1 bulan gaji. Jadi misalnya dapat tambahan-tambahan dari situ. Terus dari situ MC moderator bisa keliling-keliling Indonesia juga kan. Banyak event-event di luar kota gitu. Jadi udah nyaman banget, jam kerjanya juga fleksibel. Atasannya juga enak-enak. Bahkan ada yang nawarin waktu itu dari TV lain, aku bahkan nggak tes apapun. Langsung aku tolak. Aku nggak tertarik untuk pindah gitu. Sampai aku rekomendasiin teman aku dan akhirnya teman aku yang masuk. Giliran di dalam internal kantor tuh ada perubahan kepemimpinan, gaya kepemimpinan segala macam, peraturan diganti semua segala macam. Itulah salah satu faktor eksternalnya. Digabung sama faktor internal yang tadi. Jadi klop deh. Jadi ketidaknyamanan dari luar ditambah dengan visi dari dalam, akhirnya itu yang bikin aku pindah. Jadi aku kalau udah suka, udah nyaman, udah ini pasti tetap gitu. Nah, sebelum punya cita-cita jadi presenter sebelumnya cita-citanya apa? Cita-cita aku kalau dulu tuh kan dari SMA udah mau jadi presenter ya. Sebelumnya itu aku yang penting karena mama papaku kan dua-duanya kerja. Mama papaku dua-duanya kerja, terus aku ngerasa tuh jadi orang anak kayak kehilangan sosok orang tua kesepian. Jadi nggak deket sama orang tua kan. Jadi aku cuman kayak pengennya tuh nanti kerja. Terus aku dulu tuh banyak banget keputusan hidup aku karena rasa takut aku. Karena rasa takut aku. Contohnya nanti kalau aku punya suami nih, kan aku suka berandai-andai gitu kan. Kalau punya suami, terus nanti suami aku kenapa-napa, meninggal atau apa, terus aku nggak punya penghasilan gimana? Itu satu. Terus oke nih suaminya baik segala macam. Pertama ada kemungkinan dia meninggal duluan atau enggak dia selingkuh. Terus nanti kalau punya anak gimana? Oh berarti aku harus mandiri nih, gitu. Berarti aku harus mandiri nih. Tapi di satu sisi aku tapi mau jadi ibu yang punya waktu buat anak, aku mau nganterin anak aku, pengen dekat. Karena itu yang gak aku dapat dulu, gak dekat. Yang nganterin aku tuh kakek nenek. Nenek aku, papa mama aku kan kerja. Mamaku seumur hidup gak pernah ngambil rapat aku. Jadi itu papa gitu. Nah aku tuh dulu sampai pernah mikir, jangan-jangan aku anak pungut ya. Sampai segitu. Tapi ada saudara nggak atau memang anak tunggal? Aku punya adik. Nah ditambahnya lagi waktu itu aku kira aku udah beranggapan, mungkin mama papa aku kan punya anak pertama aku, belum ngerti kali ya caranya parenting, makanya dia begini begitu, atau karena pusing stres kerjaan kali ya gitu. Nah tapi pas adik aku yang terakhir dimanja banget, kok beda banget sama gue, jangan-jangan gue anak pungut. Pasti kayak gitu ya. Pasti kayak gitu. Adik aku sampai ngejemput, "Pak, Ayu udah dijemput belum?" Papaku berangkat. Terus adik aku yang cowok, "Bima jemput Dede Ayu" gitu. Terus Dede Ayu makan apa gini-gini. Dulu giran aku minta jemput, orang
orang tuh lagi repot kerja, gitu ya. minta jemput pulang sendiri. Aku jadi bayangin, kok aku beda ya perlakuannya. Jadi gue anak pungut. Sampai aku nyari di lemari, mereka kapan nikah ya? Aku pikir kapan. Bener. Validasi data ya. Iya, mencocokkan. Oh, ternyata bener gue anaknya. Kok kenapa beda ya? Iya. Intinya aku dulu cuma nggak pengen anak aku ngerasain kayak aku, nggak deket sama aku. Pokoknya aku pengen punya pekerjaan yang aku waktunya fleksibel. Makanya aku nggak suka jam kantor. Makanya aku jadi presenter jurnalis itu kan di kantornya 24 jam. Bisa kerjanya siang, sore, subuh, tapi nggak ikut macet-macetan. Nah, aku suka tuh pekerjaan yang nggak harus macet-macetan, nggak harus seperti jam kerja kebanyakan orang. Itu generalnya gitu. Terus, nah aku tuh dulu mamaku sih lebih tepatnya, kayak jarang support. Jarang support. Ketika mau apa tuh nggak didukung gitu. Jadi kayak emang kamu bisa? Emang ini dipertanyain ya. Jadi aku nggak pedean kan anaknya. Jadi nggak pedean. Terus dari segi keuangan juga susah. Jadi dari SMA tuh aku udah pengen nyari duit sendiri kayak bahkan sempet pengen keluar dari rumah. Duh, kalau gue punya duit sendiri gue nggak mau tinggal di sini lagi. Sempet kayak yang kayak gitu. Tapi emang kurang uang jajannya atau apa kurang? Jadi nah SD, SMP, SMA aku kan di sekolah-sekolah unggulan. Itu kan rata-rata pada pakai sopir. Terus barang-barangnya barang-barang branded. Aku biasa banget ada yang anaknya siapa gitu kan. Terus misalnya setiap minggu mereka pada nge-mall segala macam gitu. Gak ada budget lah buat itu. Gak ada budget. Gak ada budget. Bener-bener itu tadi nggak ngerti ya. Jadi mama papa aku tuh bener-bener kayak memperlakukan aku tuh udah kayak militer banget. Dulu pun aku harusnya misalnya bisa masuk SMP yang terbaik nomor 1 lah di Jakarta, SMA terbaiknya. Terus tapi jauh dari rumah aku. Ya naik angkot aja. Naik angkot tuh bisa 2 jam lebih ke sana gitu. Sedangkan masuk sekolah tuh 6:30 pagi kan. 6:30 pagi, 2 jam berarti jam 5 jalan. Iya kan harus jalan. Sedangkan yang namanya sekolah-sekolah unggulan itu tugasnya kan banyak banget. Jadi aku udah ngerasain SMP aja aku bisa sampai jam 9 malam. Bisa ikut les ini apa segala macam, ngerjain PR, ikut ekskul segala macam. Wah ini kalau sekolahnya di sana gimana ceritanya gitu. Intinya tuh mereka tight banget soal budget ke aku gitu. Aku jadi pengen punya duit sendiri, sempat pengen keluar dari rumah. Jadi cita-citaku terbesar dari dulu pengen punya uang sendiri. Intinya pengen itu mandiri, dulu ya. Pengen mandiri. Plus kenapa aku jadi presenter? Aku pengen ngelawan rasa nggak percaya dirinya aku. Orang tua aku kan jarang nge-support aku. Jadi ini yang gue buktiin gitu. Gue buktiin nih. Terus kan bisa jadi kelihatan sosok. Pengennya tuh gara-gara itu kan sosoknya dilihat orang tuh kelihatannya pintar, kelihatannya cantik, kelihatan berwibawa. Aku pengen punya image yang kayak gitu doang. Memang aslinya juga pintar. Amin ya. Karena nggak semua orang mau belajar gitu. Tapi memang apa ya, karena lingkungan keluarga yang kayak gitu, akhirnya membentuk diri. Gue buktiin, gue bisa gitu ya. Dan gue dilihat nih udah presenter itu ya cantik, pintar kayak gitu. Dan dulu mau ikut apa ya, kayak ikut apa ya, majalah gadis apa gitu-gitu. Mah aku pengen ikut ini. Ini kulit hitam kayak kamu bisa gini kayak gitu-gitu. Jadi ibaratnya orang-orang yang ngebully aku malah orang tua aku. Kan ada anak mamanya cantik banget. Jadi tapi karena bulan itu jadi termotivasi ya untuk nunjukin bahwa sebenarnya gue bisa loh gitu. Pokoknya ikut apa aja, misalnya ikut dulu kan ada paskibraka gitu-gitu kan. Jadi pembawa baki, ada aja yang di komen misalnya pembawa baki gitu, ngapain ikut gitu kan, panas-panasan apa gitu. Jadi kayaknya ngeliatnya ini salah, ikut itu salah, ikut ini emangnya bisa, gak ikutin ngapain dijemur gini. Jadi ada aja soal komen-komen yang bikin jadi ngedon lagi ya. Enggak, misalnya aku ikut pertandingan apa, misalnya ikut karate segala macam, nggak pernah datang. Yang kayak gitu. Dua-duanya. Jadi mereka kompak. Tapi sekarang tuh nanya nggak sih? Kan sekarang udah dewasa. Pernah nanya nggak sih? Kenapa sih mama sama papa itu sama aku beda gitu perlakuannya? Iya, kalau sekarang tapi bawaannya udah kayak kita sambil bercanda aja, ngomong iya nih mama nih dulu gini gitu. Terus pas kenapa sih nggak pernah ngambil rapot? Kan bagi tugas sama papa. Kan udah papa yang ngambil, terus ngapain mama datang? Oh berarti nggak pernah sampai nanya dengan dari hati ke hati. Emang gitu. Kayaknya tipenya nggak kayak gitu ya. Nggak deep talk lah ya. Yang apa sih namanya sama anak tuh kayak apa baperan atau feeling apa kayak pas ditanya gitu, ya kan udah bagi tugas. Oh oke. Udah nggak mau perpanjang lagi gitu ya. Iya, kayak udah cara pikirnya kan tiap orang beda-beda ya. Karena kayak aku pun ngerasain hal kayak gitu, cuman ketika aku sekarang kayak gini, aku pasti nanya balik kenapa kayak gini, kayak gitu. Berarti itu nggak
nggak pernah kayak gituin lah ya, nggak pernah diungkapin secara gamblang gitu lah ya. Belum yang kayak pengen sih. Cuman kayak Takut males nangis aja ya. Kamu nangis nggak? Iya, aku sering Kali, beberapa apa? kali aku. Zodiaknya Scorpio kali sama kayak aku. Aku Capricorn. Capricorn pakai Namanya. perasaan. Ya, nangis sih pasti. Nangis, Tapi kan? memang kan kayak aku juga dari kecil tuh kayak aku beda gitu. Aku anak bungsu tapi aku tuh dituntut lebih. Jadi kayak kakak aku misalkan nggak ngelakuin apa namanya, kayak dia nggak peduli sama orang tua, bukan nggak peduli karena keadaan gitu ya, kondisinya memang nggak memungkinkan, jadi nggak bisa ngasih orang tua. Nah orang tua aku tuh menuntut aku dari kecil kayak gitu gitu. Jadi Ini kan udah harapan terakhir nih gitu ya. harapan terakhir kayak gitu, jadi nekennya ke situ. Nah setelah aku ini ya aku bilang yang penting sekarang udah dikasih tapi jangan terus menuntut gitu. Akhirnya aku ngomong sama dia gitu dan ada perubahan. Awalnya yang enggak gitu. Iya. Terus Aku sih. pernah nyampein mungkin per case by case juga kan. Pas lagi momennya apa gitu. Kayak dulu tuh gitu misalnya lagi nyuapin makan, aku makan nggak habis buru-buru kantor, diseblokin. Segitunya. Segitunya lagi makan udah tau buru-buru anak sekolah kan buru-buru nggak dihabisin diseblokin. Mama tega banget sih man ya blokin orang ya mau berangkat sekolah, orang lagi buru-buru bukannya bikin tambah cepet. Dulu tuh kayak udah mikir udah gak usah berangkat sekolah, di satu sisi ntar gue nggak belajar, gue yang rugi, terus ntar gue ketinggalan pelajaran. Jadi sambil berangkat sekolah sambil kesel walaupun telat, kalau telat ketinggalan satu mata pelajaran udahlah nggak apa-apa daripada nggak ikut sama sekali. Dulu tuh jadi kenapa jadi kedewasaan gue dari Iya bener sih kayak gitu. Terus aku konfrontir lah pas udah dewasa ini. Ya lagian ngeselin orang udah masakin capek-capek. Tetep gitu. Jadi kayak iya sih nggak bisa tetep, sih. ya udah ngomong gitu sih. Tapi menarik loh. Jadi segala sesuatu yang tadi Bu Prima ini biasa manggil Bu nih. Prima jalani itu kan banyak banget. Kayaknya case-nya itu udah case itu tuh sebenarnya umum gak sih dilaluin orang, cuman memang kadang orang nggak sadar aja kalau ternyata kan lebih ke bergelut sama ada orang yang ngerasa ngedon tapi akhirnya bener-bener ngedon tapi ini lebih tuh melawan gitu bahwa ya. Berani menunjukkan gitu. Sama kayak waktu aku kan memang kan banyak tentangan kan. Ketika berbisnis itu pasti ada tentangan dari orang tua. Oh, jangan bisnis mulu lah, duitnya habis buat bisnis lah. Emang bisa bisnis nanti ditipu gini segala macem gitu. Pokoknya banyak kontroversi. Tetapi kan dalam diri kita sendiri nih kan yang mau kayaknya lu salah gitu. Gua akan nunjukin gitu. Ya, jadi itu yang nanti yang tadi Prima tunjukin bahwa semua orang itu jangan terpaku sama bulian, omongan orang, ataupun itu memang omongan keluarga kita sendiri. Karena masa depan kita itu nanti itu yang nentuin diri kita sendiri ya. Tuh ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya ternyata prosesnya gak gampang ya. Pertama itu sih, kita bergelut sama hati sendiri itu yang sulit banget gitu. Sampai kita benar-benar yakin, oke, gue mau kesana deh gitu. Lu mau dukung mau nggak terserah, gue yang penting jalan aja gitu. Jadi makanya program ini namanya Zero to Hero, pasti semua orang itu punya zeronya. Tuh, kan mungkin nggak pada tahu nih teman-teman di rumah ya kan, bahwa Prima ini walaupun sekarang presenter hebat ya, kelihatannya happy terus, tapi di masa lalunya itu penuh dengan ada luka lah, perjuangan yang memang itu menjadi proses Prima untuk menjadi sampai sekarang ini. Tapi memang kalau kan jadi presenter 9 tahun ya, itu tuh persaingannya gimana sih dunia presenter itu? Aku tapi nggak nganggap itu sebagai persaingan ya. Motivasi. Nah untungnya tuh di culture TV One waktu itu baik-baik banget. Oh, support gitu, suportif banget gitu. Jadi antar senior junior tuh nggak ada senioritas, nggak ada ngebully-bully sama sekali. Bahkan yang namanya TV One tuh sering banget dulu misalnya presenter siapa atau tahu salah memberikan komentar atau dia nulis ngetik apa terus dibully netizen. Nah kita tuh di TV One tuh kayak safe place-nya banget. Kita malah kayak saling support langkahnya apa nih untuk nge-backup dia, terus gimana, kayak iya kak, masih semua orang pasti pernah lah ngalamin. Jadi kita jadi kayak keluarganya gitu. Kita saling belajar satu sama lain tuh bener-bener open, nggak yang kayak sikut-sikutan, nggak saling menjatuhin. Padahal dulu pas sebelum aku masuk TV One, ada yang dulu pernah magang di situ anak global kayak, wah lu hati-hati lu masuk situ lu gitu. Memperingati. Di situ orang-orangnya gini gitu. Pas masuk
kok enggak ya, apa orang-orang yang dia ceritain udah pada keluar, jadi udah nggak ada. Untungnya jadi pas aku masuk, aku di lingkungan yang nyaman aja, makanya aku sampai lama kan di situ 7 tahun gitu. Biasanya dulu aku di radio pernah setahun, abis itu di Global TV 2 tahun, abis itu paling lama di TV One itu kerja 7 tahun. Banyak orang tuh yang bilang jadi presenter itu gampang, cuman ngomong doang gitu. Tapi ada gak sih yang orang nggak tahu tuh susahnya di presenter tuh kayak gimana sih? Tapi emang benar, kalau dibandingin bisnis gampangan jadi presenter. Ngomong doang, ada ininya lagi, ada prompternya ya. Terus enak, datang ke kantor masih buluk nih bangun tidur. Nyampe ada yang make upin, ada yang dandanin, baju udah ada. Jadi kayak tiap hari ke kantor tuh kayak pulang-pulang dari kantor jadi cantik. Kalau dulu kan aku ibaratnya pulang kantor jadinya jelek ya, naik angkutan umum segala macam, naik kereta, naik busway, naik gojek gitu kan, bau asap. Pas udah jadi presenter udah diantar jemput, udah ini, jadi udah kerja tuh jadi enak gitu kan. Itu kan enaknya tuh. Yang orang nggak tahu nih, yang nggak enaknya apa nih? Yang susah-susahnya ya, karena kita tuh kan banyak breaking news. Ibaratnya di breaking news itu belum tentu di online ada, kan kejadiannya baru banget. Baru iya. Tapi live, langsung live breaking news gitu. Kayak kita apa yang mau gue tanyain, kejadiannya juga baru, terus informasi masih sangat sedikit gitu misalnya. Informasi masih sangat sedikit. Jadi caranya kita bertutur, caranya kita bisa mengendalikan diri. Sebenarnya Parno nih, gue nggak tahu mau ngomong apa, tapi kalaupun kita salah, kita apa segala macam harus tetap kelihatan slay. Tenang ya. Jadi di situ tuh mengajarkan ketenangan dan kedewasaan dan cara berbicara yang mature. Oke. Jadi kita bisa gitu pas masuk tuh udah kayak suaranya tuh udah beda kayak gitu. Nadanya udah terstruktur. Gimana misalnya berpostur, ketemu orang yang jabatannya tinggi, ketemu menteri, ketemu jenderal, ketemu siapa, kita harus bisa memposisikan diri kita sama, nggak boleh yang kayak malu-malu atau kayak minder. Jadi kita ketemu siapapun orangnya harus kita tuh punya tingkat level PD tuh yang sejajar mereka gitu. Punya karakter juga lah ya. Auranya harus tetap keluar. Meskipun sebenarnya agak ada ininya nggak sih? Kayak kadang ada gitu loh yang misalnya aku jadi ketemu misalnya, ini lebih waktu itu nge-MC jadi moderator gitu sih. Itu isinya jenderal-jenderal semua di depan. Terus yang udah pada pakai seragam semua. Hawanya kan udah tegang ya. Ntar salah gue gimana ditembak lagi. Jadi keker. Gitu kan. Salah-salah ngomong gimana gitu kan. Cuman itu sih, jadi kita setiap hari tuh melawan segala ketakutan dan segala ketidakpastian. Kita nggak tahu akan ada kejadian apa besok. Tiba-tiba kita lagi nyantai breaking news gitu. Langsung tiba-tiba harus pokoknya bisa switch ke mode serius tuh kapanpun gitu. Misalnya sama kita lagi punya topik-topik yang in-depth itu tuh artinya kayak analisis investigatif. Nah itu tuh aku paling suka, seru kan. Jadi kita mencari fakta, mencari data yang eksklusivitas. Nah itu emang harus punya ini sih, jiwa-jiwa orang yang suka tantangan. Jadi berarti cari datanya juga sendiri. Kayak detektif dong ya berarti. Aku tuh pernah di program investigasi itu sampai aku tektokan sama napi di lapas. Masuk ke lapasnya? Buat cari tahu langsung tuh sama orangnya. COVID, jadi bikin apa? Ada pesta narkoba, apotik narkoba di dalam lapas. Jadi tiap hari mereka bisa beli sabu, bisa punya uang. Aku transfer ke mereka, misalnya transfer duit, nih buat beli ya gitu. Mereka beli di videoin, ada pesta, ada apa audio segala macam. Sampai seminggu tuh terus, misalnya berapa kali gitu. Nyari kan, produser coba dong cari apa ya kasus yang menarik gitu. Cari ini ada nih katanya nih gitu. Coba cari buktinya. Terus misalnya yang lain tim dapat dari mana gue, gimana cara bisa masuk gimana gitu ya. Cari teman-teman yang lawyer, hubungin satu-satu. Lu ada nggak ini kasus, nanganin kasus ini? Ada tuh temen gue gini-gini kerjanya minta duit mulu. Alasan inilah buat anaknya, yang paling buat make di dalam. Nih kalau mau kasih aja, gue kasih kontaknya. Kontak bener, dia punya HP di dalam. Bisa DM-an IG, bisa ini. Jadi membuktikan di dalam tuh bisa megang HP, bisa ada transaksi. Dia videoin lorong-lorongnya apa segala macam. Terus pada dipindah deh semua tuh jabatannya di situ. Terus dia mau videoin ngasih bukti itu. Karena kalau nggak kita kasih transfer duit lagi kan, dia kan mau duit. Oh, jadi balasannya duit, dia ngasih imbalan bukti kalau di situ bisa pegang handphone. Itu semua presenter harus melakukan seperti itu atau cuman yang mau aja? Waktu itu kebetulan aku di program investigasi. Jadi kan dulu waktu di global aku programnya
Sipir Cantik on Location. Jadi tentang kriminal-kriminal. Pas di TV One juga sempat megang program kriminal. Jadi aku ngerasa ini aja sih tertantang gitu. Terus waktu liputan tuh kayak kita ngejar begal, ngejar apa, ikut bareng-bareng sama petugas kepolisian, apa segala macam. Ada resikonya nggak sih? Ini kan sama aja kayak detektif juga kan, mencari bukti kayak gitu. Ada resikonya nggak buat Prima sendiri, Pak, nyari-nyari bukti narapidana itu? Nah untungnya sih aku aman-aman aja ya waktu itu. Jadi aku ngasih bukti, terus orang pemerintahannya tuh juga open pas dikasih bukti. Cuman waktu mereka kayak nahan-nahan, janganlah dinaikin gitu-gitu. Cuman mereka nggak bisa mengelak karena emang ada buktinya kan. Oh berarti jadi nggak sampai ada pengancaman atau apalah ya? Enggak. Merekanya sih yang sampai dipindah akhirnya. Tapi kan memang ada undang-undang perlindungan ini kan. Nah untungnya itu karena di TV kan jurnalis ada perlindungan hukumnya. Jadi aman. Jadi memang apa yang tadi orang nggak tahu tuh sebenarnya presenter bukan cuma duduk di depan tempat AC, depan kamera ngeliatin komputer, tapi ada challenge-nya juga di situ. Kita ngeliput banjir, ngeliput kebakaran. Langsung nyemplung kan? Iya, kan bom. Kita datang seharian nungguin jedar jedur ada. Yang waktu itu ramai banget tuh ada. Di Sarinah. Bukan yang di Sarinah, yang mau siapa tuh lupa. Pokoknya ada yang satu daerah itu dikepung. Sarinah itu? Bukan, di daerah Jombang. Yang masukin robot ke dalam rumahnya itu, inget gak sih itu? Jombang itu. Terus misalnya kayak TV One deh. Apa segala macam ke Batam. Misalnya kita baru pulang nih, belum nyampe rumah bahkan. Aku baru pulang dari kantor lagi jalan ke rumah. Prim, berangkat ke Batam ya. Langsung. Ke rumah cuma ngambil koper, kita berangkat Let's lagi. go gitu ya. Habis berangkat ke Batam, nggak taunya ada seminggu nih. Nggak taunya mundur lagi jadi 2 minggu. Masih ada 1 TSK lagi nih, kayaknya yang akan gini. Jadi di sana tuh beli baju di sana. Udah nggak bawa apa-apa, baju dari basah ke kering ke basah lagi. Terus nyebrang pulau lagi, udah kayak seru ya. Aku untungnya tidur di pos satpam. Pos satpam bisa? Tidur di pos satpam, duduk di pos satpam seharian karena nggak mungkin kita di hotel kan. Jadi si polisi lagi ngegeledah kapal. Nah kita nunggu kan hasil geledahannya. Jangan sampai pas mereka pergi kitanya nggak ada. Kita standby tuh nungguin orang keluar kapal. Udah di ngemper, ibaratnya ngemper gitu. Banyak berarti di sana, bukan cuman Prima aja. Media-media dari Jakarta tuh ikut pada berangkat ke sana semua. Dari sekian banyak jenis bisnis ya bisa terbentuknya si Mama Roti ini. Tapi terjawab juga si Umang kenapa ya dari sekian banyak gampang ya. Kita tinggal jawab. Aku juga penasaran soalnya. Iya, kenapa? Kenapa harus F&B ya kan? Iya, karena jenis. Kalau aku sih nggak sengaja jujur. Nggak sengaja? Bukan karena milih-milih, oh ini bisnis yang bagus, prospektif apa yang dianalisa. Suka roti kali? Gitu. Enggak juga. Enggak juga. Jadi aku kan ngejalanin ini sama tadi Kia nanya. Aku nanya. Iya kan? Suaminya kan kamu juga nanya suaminya Prima yang mana? Aku kan sengaja nanya. Iya, aku udah divorce. Jadi kemarin tuh resign dosen, resign kantor, divorce juga. Wow, gitu. Bertubi-tubi banget ya. Bertubi-tubi. Mungkin itu juga titik nol ya. Jadi aku kayak memulai hidup yang baru. Bisnis bener-bener pindah jalur dari yang biasanya. Terus yang tadinya nikah 7 tahun, pacaran 7 tahun, terus jadi jomblo gitu kan. Dulunya tuh bantuin dia. Ini tuh bisnisnya sebenarnya dulu dia punya brand namanya Roti Kupi. Jalan berapa 5 tahun sama partnernya yang lama. Kayak sahabat kompleknya gitu lah ya. Nah tiba-tiba mereka pecah kongsi pas lagi pandemi itu. Ya udah jadinya kan aku bantuin. Karena waktu itu kan statusnya masih sebagai suami. Terus dia bingung nih mesti ngapain gitu. Akhirnya udah kita bangun deh brand baru gitu karena dia kan udah ada orangnya, dia udah ngerti, punya skillnya, bisa bikinnya. Dulu tuh udah ngembangin berapa 170-an apa 180-an cabang dengan merek yang dulu. Dengan merek yang dulu gitu. Akhirnya kita bikin brand apa ya gitu. Nah, dia tuh tipenya dulu sama si partnernya juga kan yang dominan gitu. Dia tuh sebenarnya kayak nge-follow. Tapi dia ada orang yang nge-lead tuh dia bisa ngikutin, terus dia ngerjain apa cuman kalau untuk teknikalnya lah ya, teknikalnya bisa segala macam. Cuman untuk ngatur strategi mau kayak apa, positioningnya seperti apa, pas segala macam tuh perlu dia partner gitu. Nah, akhirnya udah kita ya kayak brainstorming bareng. Emang kita nama brandnya apa nih gitu kan? Aku tanya balik karena aku kan nggak ngerti-ngerti amat industri ini kan. Cuman aku tanya siapa leading marketnya gitu. Leader marketnya. Oh ada namanya Papa Roti di UAE, dia udah 20 negara lebih, 25 negara. Ya udah kita cek
ada nggak Mama Roti gitu di Hakinya gitu. Oke. Terus kan ada teman juga yang disitulah gitu nanya, ngecek bisa nggak kita masukin nama ini gitu. Pas dicek bisa. Ya udah namanya Mama Roti aja, the mother of all bus. Jadi target kita mau seperti itu. Kalau misalnya terbesar di Indonesia kan ada nih namanya Roti O gitu. Nah cuman kita pengen nggak hanya di Indonesia aja nih patokan kita cari yang terbesarnya siapa, kita mau kayak gitu tuh gitu. Udah bikinlah Mama Roti, terus mulai deh ngembangin. Tadinya tuh dia cuma nawarin ini ke mitra-mitra yang lama, lo mau nggak ganti ini, ganti ini. Oh berarti masih jalan si roti yang lama itu? Si ini tuh sekarang masih jalan, cuman tuh udah redup lah ibaratnya. Oke. Karena nggak ada yang teknikal dan lain-lain. Jenisnya sama rotinya? Sama. Cuman ya bedanya paling di konsepnya. Terus kita improve di rasa sama sistem keuangan itu beda. Udah akhirnya kita bikin brand ini positioningnya mau seperti apa, yang tadinya dia nawar-nawarin ke orang-orang, cuma orang-orang kan mana ada yang percaya. Jadi kayak ini brand baru yang itu udah jalan 5 tahun, udah 170 cabang. Sedangkan kalau dia mau rebranding ke sini, lu siapa? Lu masih brand baru. Terus gue harus ganti meja, ganti neon box, keluar biaya banyak. Ngapain gue pindah ke lo? Nggak ada yang mau kan? Akhirnya yang buka tuh keluarga-keluarga sendiri. Bukalah sampai 10-an gitu. Aku ada temen juga yang konsultan waktu itu. Konsultan terus dia nyaranin lewat pameran aja gitu. Dia udah ikut pameran langsung tuh cepet. Masuk sekali pameran 20. Tahun berapa pertama kali ikut pameran? Pas pandemi itu 2022. Pandemi. Juli 2022 lah ya. Pertama kali pameran berarti langsung dapat franchiser berapa tuh? 20. 20. Dan dulu tuh harga kemitraan kita masih di bawah 100 juta. Karena konsepnya tuh masih yang kayak UMKM banget gitu loh. Berapa awal-awalnya? Awal 75 juta. Sekarang? 150 juta. Wah, 2 kali lipat. 75 itu udah di apa sih namanya? Udah semuanya tinggal semuanya siap udah jual. jadi lah. Cuman dari mejanya beda, barang-barangnya beda, belum ada kopi, masih bener-bener roti doang. Terus mejanya tuh yang kayak masih meja fried chicken yang di kaki 5 itu loh. Oh iya, tahu yang ada kaca atasnya gitu. Sekarang kita kan akhirnya kan dari tahun ke tahun pengen dia ada yang punya tuh lebih bagus kayak apa. Kita nyari inspirasi. Jadi kita branding sekarang kayak bikin itu kelihatannya lebih eye catching, nggak yang gampang. Kalau dulu tuh pakai banner yang apa sih spanduk. Tinggal tempel gitu kan kayak udah yang penting kan jadi cepat masuk 20 tuh karena harganya 75. Orang banyak yang bisa punya budget segitu kan, jadinya cepet lah di situ. Jadi kalau misalkan kita nih mau buka franchise nih kan sekarang udah berapa? 90 plus ya? Iya. 90 plus biar kita bisa cepet bukanya itu salah satu tipsnya apa? Posisinya yang bagus. Kalau mau lokasinya strategis. Lokasi strategis harus yang benar-benar orang tuh berseliweran banyak. Kayak di bandara, di stasiun, di mall. Pokoknya yang trafficnya benar-benar tinggi. Ini kalau Mama Roti yang akan pilih tempatnya atau dari franchiser? Franchiser biasanya ngasih opsi-opsi. Kita juga sebenarnya ada tim operasional yang bisa nyariin juga. Jadi kombinasi sih. Dan kita ACC mana yang oke sih tempatnya. Cuman ada permasalahannya di satu sisi lagi ketika franchise ini. Di satu sisi kita sebagai pemilik brand butuh duit dong. Iya. Ya kan, nggak nutup mata lah kita butuh duit. Di satu sisi kita udah ngasih masukan nih misalnya itu tempatnya nggak cocok. Iya, tempatnya cocok. Bukan maunya kayak gitu, cuma saya yakin di sini ini pasti bagus gitu. Atau enggak ini tapi saya punya ruko sendiri. Daripada senyewa lagi mending di sini aja gitu. Terus ada juga yang belum punya modal, maunya di rumahnya aja apa segala macam. Ya udah cuman kita nggak ini ya Bu ya, maksud kita udah bilang nih itu tuh tempatnya nggak rekomen sebetulnya. Cuman kalau emang mau ya udah, tapi kalau memang nggak rame ternyata sesuai prediksi, kalau mau pindah tempat boleh selama masa kerjasama. Berarti kalau untuk tempat sebenarnya dibalikin lagi ya sama si franchisernya gitu. Nah beda cerita kalau kita nanti pakai investor yang ke holding atau kita nge-operate sendiri, itu bener-bener harus banget harus pilih sendiri dari Mama Rotinya. Nggak boleh yang kayak cuman mikirin sewanya nggak perlu bayar atau apa, jadi benar-benar harus yang inilah profitable banget gitu. Nah kalau pemilihan tempat tadi itu minimal jaraknya berapa antara franchiser lain sama franchiser lain? Ada jarak juga. Nah ini beda-beda sih sebenarnya, karena kan contoh nih misalnya buka di Jakarta 3 kilo 4 kilo tuh mungkin udah jauh. Atau 5 kilo udah jauh. Nah tapi kayak kita ada buka di Sungai Liat, di Pangkal Pinang, itu tuh orangnya dikit kan, antar rumah terus
ekonominya nggak setinggi Jakarta Jakarta kan. Jadi bisa beda jarak 10 kilo, 15 kilo tuh udah bagus. 5 kilo di sana tuh kayak deket banget karena nggak macet, nggak apa gitu kan. Masih kelihatan lah ibaratnya. Tergantung ini berarti daerahnya ya, lagi nih penentuan jarak tempatnya ya. Benar. Dan kalau ada yang dekat juga biasanya kita pasti infoin ke pemiliknya, ini ada yang mau buka di sini gitu. Sejalur apa enggak, apa beda jalur atau udah beda market apa gimana gitu. Kadang ada yang deket nih misalnya masih 3 kilo tapi ini beda nih arahnya gitu kan. Ya, apa sih infrastruktur jalan kan beda-beda kan gitu. Enggak nyampe 2 tahun ya udah 100-an cabang berarti ya dari 2022. Sekarang belum nyampe 100 sih, baru mau bentar lagi ya. Ini akhir tahun ini sampai Desember itu tim bagi tugas tuh split. Ada yang sekali buka di Jogja 3, ada yang buka di mana sekali buka 5, yang satu opening di sini, satu opening di sini. Jadi ada 2 tim, mereka berempat pencar-pencar. Itu franchisornya berarti dari apa namanya pameran atau memang ada juga nih dari online iklan atau apa? Kita paling ini baru jadi juga, kita punya website. Baru banget November ini kita rilis websitenya, itu juga udah banyak banget yang nanya-nanya lewat situ. Sama di Instagram kita kan ada link tree-nya. Jadi aku juga kan ngelakuin personal branding dari awal kan. Si ownernya nih siapa gitu, CEO-nya siapa. Terus udah masuk kayak online, terus kayak TV bisnis, majalah, koran gitu. Jadi dari situ tuh lumayan juga tuh untuk positioning, terus kayak dapat penghargaan kayak gitu-gitu sih. Nah itu aku baru mau nanya, ngaruh nggak sih ini kan secara di Instagram itu kan udah lumayan tuh ya, ada 100 lebih ya followersnya. Itu ngaruh nggak sih dari situ buat dapetin franchisor atau branding produk gitu? Emang kita di Instagram tuh lebih mengedepankan si brandingnya kita. Kita ngasih tahu kita opening di mana, lokasi kita di mana, terus produk-produk terbaru kita apa. Jadi bukan untuk itu branding ke customernya langsung ya, karena mungkin customer kita yang beli langsung di jalan itu nggak ngeliat mungkin, cuman karena kebetulan aja lewat terus mau nyobain ini ada wangi apa ya, pengen nyobain gitu. Jadi kita branding di situ tuh bener-bener untuk kerjasama, partnership. Jadi si orang yang bermitra sama kita tuh tahu kita tuh siapa sih. Nah tuh wangi itu perlu tuh, karena setiap F&B ya kan. Apa kita perlu bikin wangi? Gimana ini kan wanginya beda-beda kan? Gimana caranya ya? Karena kalau wangi kan pasti apa nih gitu, apa nih gitu. Iya kayak penasaran. Pertanyaan saya, apakah ngovennya setiap jam? Apa emang ada wangian khusus untuk nyebar? Itu emang pas dari ngoven aja. Pas dari ngoven. Berarti belum tentu ketika kita lewat depan Mama Roti ada wanginya. Kalau lagi ngoven wangi tuh. Kalau outletnya rame wangi terus tuh berarti tuh. Nah, cuman emang adonannya sih nggak di oven aja kayaknya. Soalnya kalau aku ke pabrik ya, itu tadinya kalau di sana nggak berasa. Pas pulang-pulang itu bau kopi semua ya. Nggak sadar gitu. Pas nyampe rumah, lah iya ya kok wangi ini semua gitu. Bahkan misalnya pabriknya di bawah, kantor kita di atas. Nggak ke pabriknya aja, kok ada ini ya nempel. Gitu. Ini kalau boleh nanya, dari pilihan ya, mau jadi presenter atau business owner? Business owner dong. Kenapa? Karena penghasilannya bisa berkali-kali lipat. Kalau kita usahanya lebih ya. Terus kayaknya lebih bermanfaat untuk banyak orang juga. Terus bisa freedom of time dan lain-lain. Dan bisa mendalami sesuatu, punya bisnis gitu. Tadinya kan kalau misalnya jadi presenter kan jadi karyawan. Iya benar. Nah, sekarang kita jadi punya karyawan. Punya karyawan ya, bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jadi tadi tips-triknya itu yang pertama lokasinya nih, kita harus pilihannya tuh karena yang ini tepat penjualan apa namanya, kalau kayak kita kan jualan online mah mau diseluk-beluk juga yang penting gas aja. Ini fast food lah, fast food harus orang melihat dan trafiknya harus ramai. Kedua nih harus kita ikut pameran ya, itu kan buat memang ikut pameran itu kan orangnya spesifik, target marketnya sudah jelas kan, orang yang memang cari franchise. Tuh, tinggal bagaimana cara kita mendisplay dan mempresentasikan franchise kita seperti apa nih. Terus ketiga tadi iklan juga perlu tuh, iklan di media sosial sama di website, branding ya kan, ownernya juga harus ikut branding nih. Sekarang di sosial media nih aktif kamu banget udah nih. Aktif banget ya Bu Prima aktif ya, aktif ya bun. Kadang nggak konsisten tapi kan aktif di sosial media ya. Kalau itu udah bawaan, nggak usah disuruh, udah bawaan. Pasti kan banyak yang DM komen. Itu ada gak sih DM komen-komen yang aneh tentang Prima?
Genit. Kalau aku mah genitnya kayak gimana? Kayak muji-muji gitu. Itu DM atau komen? Apa dua-duanya? DM sama komen sih. Terus TikTok aku nih guys, yang megang bukan aku ya, itu tim aku Resi. Jadi kadang message-nya banyak hai banyak. Terus dibahas juga lagi deh. Hai juga gitu. Nggak tahu, jadi kayak nggak aku bukain juga sih gitu. Cuman kalau yang aneh-aneh atau yang jahat gitu-gitu sih nggak ada. Alhamdulillah ya. Aku kalau orang luar juga bodo amat sebenarnya. Nah kalau aku kan tantangan terbesarku malah dulu di dalam keluarga kan. Iya benar-benar. Jadi ya misalnya first supporter kita, apalagi sebagai anak-anak dulu malah nggak support. Jadi tantangan aku, challenge aku tuh dari ring 1 bukan ring sekian. Ya. Jadi karena ring 1 aku gitu, jadi mungkin kalau ring kedua, ring ketiga apalagi orang nggak kenal, udah bodo amat. Siapa lo? Iya. Apa kalau zaman sekarang kalau bukan donatur jalan nggak boleh ngatur. Iya. Kalau zaman dulu EGP emang gue pikirin. Pusing-pusing amat gitu. Pusingin amat gitu. Cuek sih aku orangnya. Ya oke. Sekarang buat apa tuh, aku jadi Aku tadi belum nanya balik tahu. Oh yang mana? Kenapa Lidi pilihannya? Oh Lidi, kenapa? Sebenarnya tuh kita tuh udah nyoba beberapa bisnis. Kayak kita awalnya tuh jualan dropship baju. Karena kita kan benar-benar nggak ada modal, nol kan. Terus kita jualan angkringan tuh modalnya kalau nggak salah 200.000 lah ya. 200.000 dari gajian, ternyata cuma jalan sebulan. Terus kita akhirnya nyobalah jualan lidi-lidian. Tadinya cuma kayak repack aja ya, cuma repack. Kiloan kita repack kecil. Tapi ternyata cuma balik modal. Akhirnya kita coba bikin yang dari lidi kiloan, terus kita produksi sendiri gitu. Dan kayak terbuka aja jalannya. Ya udah kita kasih brandnya si Umang. Tapi uniknya ya Prima ya. Kenapa sih kita jual lidi ya? Karena dia dulu waktu kecil dulu dikatain saya lidi. Waktu kecil ya SD ya itu badannya kurus banget. Jadi kalau kita lagi nongkrong kan sama temen-temen SD jalan pulang bareng, ada angin, ya kan? Ada angin gede, ini dikatain, dibully ya sana gitu. Awas pegangan lu, terbang, lu kan badan lu kayak lidi gitu. Jadi nah, kita itu jadi tuh bisnis. sakit hati saya waktu itu. Bukan cuma sekali, pokoknya sampai saya gue nggak mau balik sama mereka, gue nggak mau balik bareng mereka gitu. Tapi akhirnya itu malah yang jadi doa sekarang kan. Jadi sebelum itu tuh dia udah banyak nyobain bisnis, tapi berhasilnya sama saya. Karena kalau saya kan memang orangnya nih nggak bisa terlalu diem ya kan, banyak itu ide, pengen ini yang akhirnya ya jalan semua tapi kecil. Ya sama seperti kayak misalkan ada orang yang bisa teknik, ada orang yang bisa strategi. Nah dia ini orangnya strateginya ada, tapi jalannya karena saking strategi kan mikir kan sampai ke pelosok-pelosok gitu kan. Akhirnya nggak jalan-jalan. Nah saya ini orangnya satset, jadi kalau apa-apa ya udah hayu jalan dulu gitu. Baru nanti dipikirin ketika ada masalah mau jalan kayak gimana gitu sih. Jadi soalnya kalau saya kan orangnya nih sebelum kita jalan terus kita dipikirin, meetingin A, B, C-nya gitu. doang nih, positioningnya gimana ya kan. Terus nanti opsi kalau ini nggak jalan kayak gimana gitu. Karena mikirnya terlalu itu, saya jadi lama. Tapi Kia ini yang ngedorong, ya udah jalan dulu. Ya udah jalan dulu gitu. Tapi giliran udah jalan kalau bingung gimana Beb? Gue udah mentok nih, gue kemana Beb? Gimana Beb? Kan aku udah mulai ya gitu. Kadang dia yang mulai duluan ya kan. Beb aku mau gini. Ya udah mulai duluan deh. Di tengah jalan pusing. Beb ini gimana ya? Aduh. Gue lagi suruh mikir kan. Tapi aku konsisten orangnya. Jadi ketika udah jalan aku akan sulit buat mundur lagi. Gitu. Kayak konten kan dia mulai duluan ya di TikTok. Kita belum punya TikTok waktu itu ya. Iya. Berapa bulan kamu mulai? Mulai tuh pokoknya dari kecil 2022, terus pas jalan kita langsung nemu aja jalannya tuh berapa bulan ya? 4 bulanan tuh langsung naik tuh, langsung viral gitu, langsung ke 400.000 followers. Terus abis itu aku hamil, udah aku malas megangnya, udah Beb kamu urus aja ya. Kamu urus aja, akhirnya dia yang strategin. Gimana ceritanya kita masih begini ya kan, orang-orang nyaman aja gitu. Iya kayak gitu. Tadi kan prosesnya ternyata udah terbentuk mentalnya dari kecil ya, dari keluarga nih bener-bener nih. Pesan buat teman-teman gitu supaya yuk kita berjuang yuk gitu, buat buktiin sama dunia, sama orang-orang terdekat kita kalau kita tuh bisa. Apa pesannya buat teman-teman? Jadi pesanku buat teman-teman, kalau
kata anak sekarang kan YOLO ya. Apa You tuh YOLO? only live once. Oh, oke. Ya kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita inginin gitu ya, mau kita capai, mau kita buktikan, daripada menyesalnya ketika udah tua ya, apa yang kita mau itu nggak kita coba, you better try, you better fail. Lebih baik gagal daripada nggak nyoba sama sekali gitu kan. Seenggaknya kita dapat pengalaman, kita jadi wiser gitu kan. Bari sama Kia juga kan nyoba ini itu mentok apa ya udah coba lagi yang lain, coba lagi yang lain. Pasti kan jalan tuh kebuka aja gitu. Dan udah banyak lah buktinya yang benar-benar mulai dari zero gitu kan. Salah satunya Bari dan Kia juga gitu yang benar-benar inspiring banget gitu. Jadi kalau kita ngerasa punya masalah kayak hidup kita susah, banyak kok ya orang yang hidupnya lebih susah terus bisa jadi berhasil. Justru menurut aku privilege yang seperti Kia Bari ini yang benar-benar luar biasa. Karena dia punya yang namanya leverage atau daya ungkit. Jadi kalau teman-teman ada titik yang di bawah banget, benar-benar udah nggak tahu lagi bawahnya lagi mau sampai mana, itu tuh udah siap-siap aja karena udah di bawah ya kemana lagi, abis ini ya pasti naik ke atas gitu. Jadi ketika udah paling bawah banget siap-siap naik lagi. Aku mau ngapain? Coba ya. Jadi gini kan aku kan juga tulang punggung ya, berat buat Aku aku. udah tusuk kamu. Cium dulu apa? Ya, jadi kan aku kan tulang punggung. Aku juga waktu mau ke bisnis itu kan aku selalu bertanya kan, ini gimana kalau nggak jalan? Terus orang tua aku gimana buat ngebiayainnya? Tapi kan di satu sisi kamu yang ngeyakinin, ya kita masih muda. Kalaupun misalkan kita gagal, ya udah tinggal balik kerja lagi usia 20-an gitu ya. Semangat masih ada ya pasti gampang gitu buat dapat kerja gitu. Jadi kalau misalkan kita udah di posisi yang di bawah ya lu mau ngapain lagi, lu mau tetap di situ nikmatin apa namanya kesuraman itu ya, atau lu mau coba naik dan lihat di atas tuh ada apa sih gitu aja. Intinya kalau misalkan kita belum nyoba, kita nggak akan tahu apa yang akan kita dapat gitu loh. Kayak aku juga bilang, ya udah ketika kita manjat lagi di jurang ya kalau jatuh ya dicoba lagi, tapi dipikirin dulu caranya. Kalau misalkan cara tadi kita jatuh berarti harus pakai cara yang lain. Oke, thank you Prima. Ini jadi Thank kita you. ada game siapa pintar. Siapa penemu bahasa Indonesia pertama kali? Ini kita juga jawab. Sumpah nggak tahu. Emang tuh diciptain Bahasa ini Indonesia ada pertama penemunya kali. ya? Ada penemunya? Ada. Ini dilewat dulu apa jawab? Orang Pas, Indonesia pas. bukan? Pas. Ya, iya dong. Ya siapa coba? Gue juga nggak tahu. Gue jawab dong, gue jawab. Apa, Gua siapa? jawab. Ki Hajar Dewantara. Benar kan? Pasti kunci jawaban Karena kan? itu bukan itu bapak bangsa apa tuh namanya tuh? Wih. Siapa orang yang pertama Bahaya kali menjahit bendera Indonesia? Aku tahu. Istri Soekarno yang pertama. Siapa? Ibu Fatimah bukan sih? Bukan. Kamu siapa? Kamu siapa? Istri Gua tahu. Soekarno yang pertama. Gue tahu. Ayo Bapak. Fatmawati. Ya. Belum kan kalau tahu. Ketawanya Fatimah. Aku mending main itu. Jadi aku terakhir. Ya. Apa bedanya news anchors dan reporter? Aku tahu. Kalau reporter yang liputan on the field iya. di lapangan, kalau news anchor Anchor, itu yang ya. membacakan berita. Di studio. Studio. Kenapa pembawa berita disebut Jangkar. jangkar? Gue juga nggak tahu apa namanya news anchor. Lu Nggak apa ya? tahu. Aku tahu jawabannya. Apa? Kan lu yang bikin pertanyaan. Tuh di sini. Gua tuh jawabannya di sini nih. Nah, di sini. Kasih tahu dong Apa jawabannya. pertanyaannya? Jawabannya apa? Tapi emang ada bahasa Anchor itu jangkarnya. mungkin ini kan, dia menjangkar tuh mendalam kali ya, sampai bisa ke bawah gitu kan, dan dia kuat gitu kan, jangkar itu nggak goyah. Filosofis kali ya. betul. Udah betul ya, betul. Aduh, proklamasi siapa ya? Proklamasi Siapakah yang menulis proklamasi? Sayuti Malik. Sayuti Malik. Ya dia. Apa pengertian berita menurut KBBI? Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia berita. Berita adalah suatu yang informatif, update, terbaru, teraktual, dan informatif untuk masyarakat umum. Benar nggak? Benar. Makasih ya. Dah. Oke, pesan-pesannya Anda. Udah kan Udah. tadi. Pesannya beli di si Umang sama beli Mama Ya, Roti. Mama Roti. Oke. Oh iya, cabang.
ada di mana-mana? Kita udah ada paling besar sih majority di Jabodetabek. Jabodetabek. Di Jawa udah semuanya ada. Maksudnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat udah ada. Di Sumatera, Kalimantan, di Sulawesi juga udah ada. Range Yang mau harganya? buka di Bali, yang mau buka di franchise no. di Papua, Enak loh, yang mau buka di luar negeri, Hubungi hubungi Mama Berapa Roti, harganya? Instagramnya Mama Roti ya. harga rotinya mulai dari 7.000-an. 7.000-an. Yang Ada kayak 5 gini varian ya? 5 varian. Sebelum harga naik ya guys, tahun depan harga naik loh. Tahun depan harga naik. Jadi sampai tahun ini harga masih sama. Itu harganya belasan ribu, 12 apa? 12.000. Thank you Kak Prima Vernia sudah berkunjung di Zero to Hero. Keep stay tune at Zero to Hero. Bye. Ini ngomongnya emang Sunda apa gimana sih? Sunda. Siapa?